Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar pada hari ini? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mengharapkan anak-anak semua untuk membacakan doa dan basmalah. Anak-anak semuanya, dengan kita membacakan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak ibu semua. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya, coba perhatikan di sekitar tempat duduk anak-anak ibu. Apakah semuanya sudah rapi? Apakah masih ada lagi sampah di bawah atau tidak? Jika ada sampah di sekitar kursi dan mejanya, tolong diambil dan dibuang ke tong sampah agar kita dapat belajar dengan kondisi nyaman dan juga sehat ya. Baik anak-anak ibu semuanya, ada yang tahu hari ini pembelajaran kita tentang apa? Ya, tentang puasa. Sebelum memasuki kepada pembelajaran inti, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah diharapkan nanti anak-anak ibu semua mampu memahami pengertian dari puasa, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian dapat mengetahui dan juga membaca dalil ataupun hukum dari puasa. Dan selanjutnya anak-anak ibu nantinya bisa menyebutkan kira-kira apa rukun dan syarat sah wajib puasa. Selanjutnya peserta didik mampu menyebutkan macam-macam puasa, dan yang terakhir peserta didik itu mampu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Baik anak-anak ibu semuanya, mohon perhatiannya ke depan karena ibu akan menjelaskan apa itu pengertian puasa. Puasa itu secara bahasa berarti menahan, as-saum atau as-siyam. Nah, jadi itu sering diartikan sebagai menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Nah, puasa itu secara istilah ada lagi pengertiannya anak-anak ibu. Secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, baik itu makan, minum, ataupun hawa nafsu. Intinya segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelam matahari, dan tentunya itu diawali dengan niat. Nah, baik, selanjutnya adalah dalil dan juga hukum tentang puasa. Dalil puasa ini dapat kita lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi selain dari Quran surah Al-Baqarah yang ibu bacakan tadi, ada juga hadisnya itu, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya adalah an Talhah bin Abdillah an rajulan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam tha'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu ala minas siyam qala syahru ramadana qala hal alayya ghairuhu qala la illa an tatawwa'a syai'an. Artinya adalah dari Talhah bin Ubaid
radhiyallahu anhu bahwa seseorang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, katakanlah padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa." Beliau menjawab, "Puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah." Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya adalah rukun dan syarat sah wajib puasa. Yang pertama, Ibu akan membahas rukun puasa terlebih dahulu. Rukun puasa itu ada 3 yang wajib Ananda ketahui. Yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Jadi tidak hanya makan, minum, tetapi juga menahan hawa nafsu lainnya. Kemudian yang kedua adalah niat. Nah, yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Selanjutnya adalah syarat sah wajib puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini haruslah beragama Islam. Kemudian yang kedua harus sehat jasmani dan rohani. Karena kita akan melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelam matahari, maka kita memerlukan jasmani dan rohani yang kuat, yang mampu, yang sehat. Dan yang ketiga itu adalah baligh. Orang yang sudah baligh itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang terakhir itu adalah berakal sehat. Orang yang gila ataupun dalam keadaan tidak sadar, mabuk ataupun pingsan itu tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Tidak sah puasanya apabila dia dalam keadaan mabuk ataupun gila. Jadi itu syarat sahnya ya anak-anak Ibu, ada 4. Selanjutnya adalah macam-macam puasa. Macam-macam puasa ini ada 4 juga. Yang pertama adalah puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah, apa itu puasa wajib? Apa saja kira-kira puasa wajib itu? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Puasa wajib itu terdiri dari puasa Ramadan. Nah, puasa yang kita laksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan lalu itu adalah puasa wajib. Kemudian ada puasa nazar. Nah, puasa nazar ini kapan dilaksanakan? Puasa nazar ini dilaksanakan ketika seseorang bernazar. Misalnya, kalau saya dapat ranking 1 semester ini, maka saya akan berpuasa selama 1 hari. Dan ternyata dia ranking 1, maka setelah dia memperoleh apa yang diinginkannya tadi, maka wajib hukumnya bagi dia untuk membayar puasanya. Nah, yang ketiga adalah puasa qadha. Misalnya anak-anak Ibu yang perempuan ada puasanya yang bolong di bulan puasa kemarin. Nah, jadi nanti pada saat anak-anak Ibu sudah dalam keadaan suci, ini bagi perempuan yang haid misalnya, setelah dalam keadaan suci, maka anak-anak Ibu ini wajib membayar puasanya atau puasa qadha. Ataupun laki-laki juga seperti itu, apabila tertinggal puasanya di bulan puasa lalu, mungkin ikut bekerja menolong orang tua sehingga tidak sanggup melaksanakan puasa, atau dalam perjalanan anak-anak Ibu tidak puasa, namun nanti ketika sudah sanggup melaksanakan puasa maka wajib dibayar puasanya tadi, itu disebut dengan puasa qadha. Kemudian yang terakhir adalah puasa kafarat. Puasa kafarat ini adalah sebagai denda untuk orang-orang yang melanggar aturan-aturan puasa, misalnya dalam bulan puasa itu, maka nanti di luar bulan Ramadan dia wajib menggantinya dengan puasa kafarat. Nah, yang kedua pembagian puasa ini adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak ananda, di antaranya adalah seperti puasa Arafah yang kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, dan ini dilaksanakan oleh orang yang selain orang yang berhaji atau melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada contohnya itu ada puasa Tasu'a dan puasa Asyura yang dilaksanakan 9 dan 10 Muharram, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap pertengahan bulan, puasa Nabi Daud, puasa sunnah lainnya. Itu masih banyak contoh-contoh yang bisa anak-anak Ibu temukan di luar sana. Kemudian puasa makruh.
puasa makruh ini seperti seseorang yang berpuasa pada hari Jumat. Itu diperbolehkan, namun jika dikhususkan setiap Jumat dia berpuasa, itu nanti jatuhnya kepada puasa haram lagi. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya puasa setahun penuh atau puasa dahar, itu hukumnya makruh. Dan puasa wisal atau puasa yang tidak memakai sahur dan berbuka. Selanjutnya puasa haram. Apakah ada puasa haram? Sedangkan tadi pada dalil itu perintahnya untuk bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, kenapa ada puasa haram? Tentu timbul pertanyaan di kepala anak-anak ibu semuanya. Ya, ada puasa haram. Puasa apa itu? Yaitu puasa pada tanggal 1 Syawal dan juga 10 Zulhijjah. Nah, kita diharamkan berpuasa karena waktunya itu bukanlah waktu yang tepat untuk berpuasa. 1 Syawal itu kita merayakan kemenangan kita karena sudah berhasil selama sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita sudah menahan diri dari hawa nafsu, maka pada 1 Syawalnya itu kita berhari raya. Nah, itu kan berhari raya, tetapi jika seseorang melaksanakan ibadah puasa di sana, maka itu jatuhnya puasa haram. Begitu juga dengan puasa 10 Zulhijjah, yaitu pada puasa hari raya Idul Adha. Kemudian puasa tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, itu juga puasa yang haram. Nah, semuanya. Dan yang terakhir adalah puasa pada hari yang diragukan. Terakhir, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada 7 hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang harus anak-anak ibu ketahui. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Beda cerita ya anak-anak ibu dengan orang yang lupa ketika dia berpuasa, kemudian dia minum. Setelah dia minum, dia baru ingat dia ternyata sedang berpuasa. Itu tidak batal, dia boleh melanjutkannya kembali, melanjutkan puasanya. Namun tidak boleh diminum lagi airnya, ya, cuman sekali, itu pun karena lupa. Kemudian yang kedua apa? Muntah dengan sengaja. Dia mengkorek-korek mulutnya misalnya sehingga memicu keluarnya muntah dari mulutnya. Kemudian yang ketiga adalah bersetubuh. Dan yang keempat itu keluar mani dengan sengaja. Yang kelima ada haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan berpuasa, tidak sah puasanya. Itulah tadi makanya ada puasa qada untuk perempuan ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah hilang akal. Nah, gila ataupun pingsan. Ini juga terdapat di syarat sah puasa tadi. Orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan sadar ya, tidak gila ataupun tidak pingsan, tidak hilang akal. Kemudian yang ketujuh itu adalah murtad, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam maka batal puasanya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengharapkan anak-anak ibu semua bisa memahami apa yang ibu sampaikan dan ditambah lagi ilmunya dengan membaca sumber-sumber lain, belajar di luar jam pelajaran di kelas ini. Anak-anak ibu semua kan sudah besar, jadi sudah bisa belajar secara mandiri. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dan ibu ucapkan terima kasih baik kepada ketua kelas, bisa dibantu ibu untuk memimpin doa kafaratul majelis. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan kita dapat bertemu di minggu berikutnya lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.